Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda Nur Cahyati dari kelas A3 2019 dengan NIM 19510156. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian proyek pada mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Chandra Novtiar MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan persamaan diferensial dan mencari solusi persamaan diferensial dengan menggunakan software Maple. Software Maple yang saya gunakan yaitu Maple 18. Kita langsung saja mulai dengan membuka aplikasi Maple ini dengan cara mengklik 2 kali dan menunggu hingga aplikasi ini terbuka. Nah, setelah aplikasi ini terbuka, tampilan awalnya adalah seperti ini. Kita klik aja langsung New Document untuk memulainya. Di sini ada Tools Text dan Tools Math, di mana teks ini untuk menuliskan teks biasa dan math ini untuk menuliskan teks matematika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Kita klik teks, kita tulis soalnya. Nomor 1, diketahui persamaan diferensial ordo 1 sebagai berikut. Untuk menuliskan persamaannya kita klik Math. Persamaannya adalah AX pangkat min B Y pangkat C dx sama dengan X pangkat min A X pangkat negatif A dy. Kita klik lagi teks karena ini masih soal. Dengan ketentuan A, B, C adalah 3 digit terakhir NIM. Ditanyakan A, tuliskan persamaan diferensial dengan A, B, C sesuai ketentuan di atas. B, tentukan solusi persamaan diferensial dengan metode pemisahan variabel. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Kita selesaikan penyelesaian poin A. Poin A itu diperintahkan untuk menuliskan persamaan diferensial dengan ABC yaitu 3 digit NIM terakhir. Kita tulis dulu soalnya. Tuliskan persamaan diferensial dengan A, B, C sesuai dengan ABC adalah 3 digit terakhir NIM. Untuk pengerjaannya kita klik tools ini. Kita tulis persamaan 1 untuk soal persamaannya. Persamaannya yaitu AX pangkat negatif B Y pangkat C dx sama dengan X pangkat negatif A dy. Maka didapat pada tulisan warna biru persamaan 1 adalah AX pangkat negatif B Y pangkat C dx sama dengan X pangkat negatif A dy. Selanjutnya, karena NIM saya 19510156, maka 3 digit
terakhir NIM yaitu 156. Kita lanjutkan dengan menuliskan persamaan 2 untuk menuliskan nilai A sama dengan 1 dan persamaan 3 untuk menuliskan nilai B sama dengan 5. Selanjutnya persamaan 4 untuk menuliskan nilai C sama dengan 6. Maka didapat dari NIM 3 digit NIM terakhir 156 bahwa persamaan 2 yaitu A bernilai 1, persamaan 3B bernilai 5, dan persamaan 4 C bernilai 6. Selanjutnya kita substitusikan nilai A, B, C ke persamaan 1 secara bertahap. Kita lanjut tulis persamaan 5 untuk mensubstitusikan persamaan 2 atau nilai A ke persamaan 1. Ini sepertinya ada yang salah. Kita cross check di mana letak kesalahannya. Persamaan 5 sub persamaan 2 ke persamaan 1. Harusnya sih ini sudah benar. Kita lihat dulu. Persamaan 2 sama dengan A, persamaan 3 B, persamaan 4. Kita lihat persamaan satunya sudah benar. Di sini ada yang keliru di persamaan 1. Di persamaan 2. Kita tulis lagi. Oh, ini karena penulisan P di persamaan 2 itu huruf besar sehingga programnya tidak bisa. Jadi program ini harus benar-benar ya penulisannya. Kita tulis ulang, kita substitusikan nilai A ke persamaan 1 subs persamaan 2 ke nilai A, persamaan 2 atau nilai A ke persamaan 1. Masih violet ini. Nah, ternyata belum di enter tadi. Ya. Maka persamaan 5-nya didapat 1 X pangkat negatif B Y pangkat C dx sama dengan dy per X. Selanjutnya kita tulis persamaan 6 untuk mensubstitusikan persamaan 3 atau nilai B ke persamaan 5. Sehingga didapat persamaan 6 adalah Y pangkat C dx per X pangkat 5 sama dengan dy per X. Kita lanjut ke persamaan 7 untuk mensubstitusikan nilai C. Persamaan 4 atau nilai C disubstitusikan ke persamaan 6. Maka didapat persamaan 7 yaitu Y pangkat 6 dx per X pangkat 5 sama dengan dy per X. Jadi, karena semuanya sudah disubstitusikan, jadi persamaan diferensial AX pangkat min B Y pangkat C dx sama dengan X pangkat negatif A dy adalah, kita copy saja yang ini, adalah Y pangkat 6 dx per X pangkat 5 sama dengan dy per X, atau dapat ditulis seperti pada soal, yaitu X pangkat negatif 5 Y pangkat 6 dx sama dengan X pangkat negatif 1 dy.
Sehingga kita telah mendapat persamaan diferensial dengan A, B, C adalah digit terakhir dari NIM, yaitu X pangkat negatif 5 Y pangkat 6 dx sama dengan X pangkat negatif 1 dy. Karena poin A sudah diketahui persamaannya, kita lanjut ke poin B. Kita tuliskan dulu soalnya. Di sini maaf, salah ke enter. Poin B yaitu tentukan solusi persamaan diferensial pada poin A dengan metode pemisahan variabel. Maka kita tulis penyelesaiannya, jangan lupa untuk klik toolbar itu. Kita tulis persamaan 1 yaitu persamaan yang telah didapati persamaan 2 X pangkat negatif 5 Y pangkat 6 dx sama dengan X pangkat negatif 1 dy. Tulis keterangannya. Karena pada metode pemisahan variabel y dy sama dengan fx dx, maka kita harus samakan variabelnya. Di sini kan dx, berarti di sini harus variabel x, dan di sini dy, maka di sini harus variabel y. Dengan cara memindahkan si variabel y ini ke sebelah kanan. Cara memindahkannya yaitu kita tulis persamaan 2 dalam kurung LHS kurung persamaan 1 tutup kurung, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per y pangkat 6. 1 per y pangkat 6. Ini harus sangat hati-hati karena kalau salah nanti tidak akan keluar persamaannya. Sama dengan RHS, kita copy dulu aja agar mempersingkat. RHS sama dengan ini kalau kita klik enter. Nah, kita dapatkan bahwa persamaan 2 sama dengan dx per x pangkat 5 sama dengan dy per xy pangkat 6. Di sini dx-nya sudah sesuai ya, dx itu variabel x dan dy itu variabel y, tapi masih ada x. Maka kita hilangkan variabel x pada ruas kanan ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruas dengan x pangkat negatif 1. Kita tulis persamaan 3 LHS dalam kurung LHS persamaan 2 dibagi x pangkat negatif 1 tutup kurung sama dengan dalam kurung RHS dalam kurung persamaan 2 tutup kurung dibagi x pangkat negatif 1 tutup kurung. Kita enter. Nah, maka didapat persamaan 3 yaitu dx per x pangkat 4 sama dengan dy per y pangkat 6. Ini sudah sesuai variabel x dengan x, variabel y dengan y. Tapi dikarenakan metode pemisahan variabel itu dy terlebih dahulu baru dx, maka kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri dan ruas kiri ke ruas kanan dengan menuliskan persamaan 4 sama dengan RHS dalam kurung persamaan 3 sama dengan LHS dalam kurung persamaan 3.
Maka didapat persamaan 4 sama dengan dy per y pangkat 6 sama dengan dx per x pangkat 4. Sehingga persamaan diferensial tersebut dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel karena gy dy sama dengan fx dx. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan metode persamaan variabel. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Kita tulis persamaan 5 integral dy per y pangkat 6 itu bisa ditulis 1 per y pangkat 6 dy ditambah c1, karena di sini tidak akan otomatis keluar C+1, maka kita harus menuliskannya, sama dengan integral luas sebelah kanan, yaitu 1 per x pangkat 4 dx ditambah C2. Maka didapat hasil integralnya yaitu persamaan 5 sama dengan negatif 1 per 5y pangkat 5 ditambah C1 sama dengan negatif 1 per 3x pangkat 3 ditambah C2. Kita pindahkan C1 ke ruas sebelah kanan dengan menuliskan persamaan 6 sama dengan 1 sama dengan negatif 1 per 5 y pangkat 5 sama dengan negatif 1 per 3 x pangkat 3 ditambah C besar. Maka persamaan 6-nya yaitu negatif 1 per 5 y pangkat 5 sama dengan negatif 1 per 3 x pangkat 3 ditambah C besar dengan keterangan C besar sama dengan C2 dikurang C1. Nah, salah, ini ke spasi, ini juga ya. Selanjutnya kita ubah variabel C dengan variabel K. Kita tulis persamaan 7 sama dengan C besar sama dengan K. Sehingga di persamaan 8 kita substitusikan persamaan 6 kita substitusikan persamaan 7 yaitu C menjadi K ke persamaan 6. Maka didapat persamaan 8 yaitu negatif 1 per 5 y pangkat 5 sama dengan negatif 1 per 3 x pangkat 3 ditambah K. Jadi solusi persamaan diferensial x pangkat negatif 5
Y pangkat 6 dx sama dengan X pangkat negatif 1 dy adalah, kita kopikan aja biar cepat, negatif 1/5 Y pangkat 5 sama dengan negatif 1/3 X pangkat 3 tambah K, atau bisa juga ditulis dengan negatif 5 Y pangkat negatif 5 sama dengan negatif 3X pangkat negatif 3 ditambah K, atau juga dapat ditulis dengan negatif 5 Y pangkat negatif 5 ditambah 3X pangkat negatif 3 dikurang K sama dengan 0. Maka solusi dari persamaan diferensial X pangkat negatif 5Y pangkat 6 dx sama dengan X pangkat negatif 1 dy adalah negatif 5Y pangkat negatif 5 ditambah 3X pangkat negatif 3 dikurang K sama dengan 0. Maka soal nomor 1 telah kita selesaikan. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Kita kerjakan soal nomor 2. Pertama kita tulis terlebih dahulu soalnya. Nomor 2 di sini diketahui persamaan diferensial. Untuk menuliskan persamaannya kita klik dulu map. Persamaan diferensial dalam kurung AX ditambah BXY tutup kurung DX ditambah dalam kurung B/2 X pangkat 2 ditambah CY tutup kurung DY sama dengan 0. Lagi teks dengan A, B, C sebagai berikut. 1 sebagai berikut. Yang pertama, B tidak sama dengan 0. Yang kedua, A, B, C adalah 3 digit terakhir NIM. Kita tuliskan NIM-nya. NIM saya 19510156, maka 3 digit terakhir yaitu 156. Ditanyakan A, tuliskan persamaan diferensial dengan A, B, C sesuai ketentuan. B, buktikan bahwa persamaan diferensial pada poin A merupakan persamaan diferensial eksak. Yang C, tentukan solusi persamaan diferensial tersebut dengan metode persamaan
diferensial eksak. Kita langsung aja ke penyelesaian. Kita selesaikan poin A terlebih dahulu. Kita tulis kembali yang ditanyakannya, yaitu tuliskan persamaan diferensial dengan A, B, C adalah 3 digit terakhir NIM. Penyelesaiannya kita klik tools ini, kita tulis persamaan 1, yaitu persamaannya yaitu dalam kurung AX ditambah BXY tutup kurung DX ditambah dalam kurung B per 2 X pangkat 2 ditambah CY tutup kurung DY sama dengan 0. Maka di sini persamaan satunya adalah dalam kurung AX ditambah BXY tutup kurung DX ditambah dalam kurung 1 per 2 BX pangkat 2 ditambah CY tutup kurung DY sama dengan 0. Selanjutnya, karena pada soal telah diketahui 3 digit terakhir dari NIM saya adalah 156, maka kita tuliskan persamaan 2 untuk menuliskan nilai A sama dengan 1, persamaan 3 untuk menuliskan nilai B sama dengan 5, dan persamaan 4 untuk menuliskan nilai C sama dengan 6. Setelah itu kita substitusikan nilai A, B, C ke persamaan 1 secara bertahap. Maka kita tulis persamaan 5, substitusikan persamaan 2 atau nilai A ke persamaan 1. Maka didapat persamaan 5 adalah dalam kurung 1X ditambah BXY tutup kurung DX ditambah dalam kurung 1 per 2 BX pangkat 2 ditambah CY tutup kurung DY sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis persamaan 6 untuk mensubstitusikan persamaan 3 atau nilai B ke persamaan 5. Maka didapat persamaan 6 adalah dalam kurung X ditambah 5XY tutup kurung DX ditambah dalam kurung 5 per 2 X pangkat 2 ditambah CY tutup kurung DY sama dengan 0. Maka terakhir kita substitusikan nilai C, yaitu persamaan 4, yaitu nilai C ke persamaan 6. Maka didapat persamaan 7 adalah dalam kurung X ditambah 5XY tutup kurung DX ditambah dalam kurung 5 per 2 X pangkat 2 ditambah 6Y tutup kurung DY sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial dalam kurung, kita kopikan saja. Jadi persamaan diferensial 1 ini adalah, kita kopikan hasilnya ini. Nah, maka dari hasil dapat dilihat bahwa persamaan diferensial dengan A, B, C adalah 3 digit terakhir
yaitu dalam kurung X ditambah 5 dalam kurung XY kurung tutup DX ditambah dalam kurung 5/2 X pangkat 2 ditambah 6 Y tutup kurung DY sama dengan 0. Karena poin A telah diselesaikan, selanjutnya kita mengerjakan poin B. Kita tulis dulu poin B-nya. Pada poin B ini kita disuruh untuk membuktikan bahwa persamaan diferensial pada poin A merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, langkah pertama, jangan lupa untuk mengeklik tools ini dan kita tulis persamaan 1 yang telah didapat di poin A, kita kopikan saja. Persamaan satunya ini, langkah selanjutnya kita misalkan dx atau m. Kita misalkan tulis dulu persamaan 2, yaitu M sama dengan X ditambah 5X Y, dan persamaan 3 yaitu untuk memisalkan N sama dengan 5/2 X pangkat 2 ditambah 6Y. Nilai M ini dari dx dan nilai N ini dari dy. Selanjutnya kita turunkan persamaan M. Kita turunkan nilai M terhadap Y, maka do M per do Y adalah, tulis persamaan 4 do per do Y, kita masukkan persamaan M-nya, kita masukkan nilai M-nya yaitu ini, kita kopikan saja agar tidak ada kesalahan. Maka turunan dari do per do Y adalah 5X, dan kita turunkan juga nilai M terhadap X, maka do N per do X adalah do persamaan 5 do per X, kita masukkan nilainya, kita copy saja biar tidak ada kekeliruan, maka hasilnya 5X. Kita tuliskan hasilnya karena do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial, kita kopikan saja, ini persamaan diferensial 1, maka persamaan diferensial dalam kurung X ditambah 5 dalam kurung X Y tutup kurung DX ditambah dalam kurung 5/2 X pangkat 2 ditambah Y 6Y tutup kurung DY sama dengan 0 adalah persamaan diferensial eksak.
Jadi, terbukti bahwa persamaan diferensial pada poin A merupakan persamaan diferensial eksak karena do M per do Y sama dengan do N per do X. Karena poin A dan poin B telah ditentukan, kita kerjakan poin C untuk soal nomor 2. Poin C-nya itu kita tulis dulu. Tentukan solusi persamaan diferensial tersebut. Tentukan solusi persamaan diferensial pada poin B dengan metode persamaan diferensial eksak. Untuk penyelesaiannya kita klik tools ini. Kita beri keterangan dulu. Karena telah diketahui pada poin B, dimisalkan bahwa M sama dengan X plus 5XY maaf ini salah, harusnya X, dan N sama dengan 5/2. Kita copy saja nilai N nya karena susah yang ini, biar tidak salah karena ini hasil program. Nilai N sama dengan 5/2 X pangkat 2 ditambah 6Y ini kejung, gak apa-apa, kita lanjut aja. Sehingga karena telah diketahui, sehingga mencari solusi dengan U X, Y dalam kurung sama dengan integral N dy ditambah L dalam kurung X. Untuk mencari solusi, kita bisa mencari solusi dari nilai N maupun dari nilai M. Di sini saya mengambil persamaan dari nilai N untuk mencari solusinya. Kita tulis persamaan 1 integral 5/2 X pangkat 2 dy ditambah integral 6 Y dy ditambah L dalam kurung X. Nah, di sini nilai N-nya saya integralkan satu persatu, maka didapat hasilnya persamaan 1 adalah 5/2 X pangkat 2Y ditambah 3Y kuadrat ditambah LX. Selanjutnya kita turunkan persamaan 1 terhadap X maka do U per do X adalah
persamaan 2 2u per 2x, kita masukkan nilai u nya, kita copy agar tidak salah. Ini x nya tulis dengan benar, jangan lupa ditutup kurung. Maka hasil dari turunan do per do x itu yaitu 5xy ditambah d per dx L dalam kurung x. Selanjutnya, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 didapat persamaan 3 persamaan sama dengan RHS dalam kurung persamaan 2 persamaan 3. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 maka didapat persamaan 3 yaitu 5xy ditambah d per dx L dalam kurung x sama dengan 5 per 2 x kuadrat ditambah 6 dikali y. Maaf, salah, maksudnya persamaan 1 dan persamaan 2, karena di sini kan persamaan 1 dan persamaan 2. Ini ada kesalahan penulisan sepertinya. Oh iya, harusnya di sini itu u sama dengan integral dari n. Lalu kita coba lagi, belum ada hasilnya. Oh, ini belum di copy. Udah di enter. Ini coba pasti salah di bagian x. Kita lihat, ternyata kita terlewat satu step, maka kita hapus dulu. Di sini seharusnya nih, berdasarkan persamaan 2 ini tuh belum, harusnya telah diketahui. Telah kita ketahui bahwa do u per do x sama dengan m. Persamaan 3 m sama dengan x ditambah 5xy. Baru kita tuliskan ini. Berdasarkan persamaan 2 dan 3 dan persamaan 3 didapat persamaan 4 sama dengan persamaan 2 sama dengan RHS persamaan 3. Nah, maka didapat persamaan 4 adalah 5xy ditambah d per dx L dalam kurung x ditambah 5xy. Selanjutnya kita akan memindah ruaskan nilai x ini ke sebelah kanan, dan nantinya nilai 5xy ini hilang. Kita tulis persamaan 5 LHS dalam kurung persamaan 4
dengan cara kita kurangkan kedua ruas dengan 5xy. Kurang 5xy, kita copy. Kurang 5xy sama dengan dalam kurung RHS dalam kurung persamaan 3 tutup kurung dikurang, kita copy juga agar tidak ada kekeliruan saat di enter. Nah, salah. Kita lihat salahnya di mana. Ini masih salah, demins error karena coba kita ulang sama kita coba enter. Nah, sudah. Hasil dari persamaan 5 setelah dikurangi kedua ruas dengan 5x y, maka didapat persamaan 5 sama dengan d per dx l kurung x kurung tutup sama dengan x. Selanjutnya kita tulis di persamaan 6 kita integralkan lx itu. Kita integralkan lx sama dengan x dx. Maka didapat persamaan 6 sama dengan L dalam kurung X sama dengan 1/2 X pangkat 2. Sehingga U X, Y sama dengan C besar kita substitusikan di persamaan 7 agar samaannya nilai benar. Jangan lupa di persamaan 6 ini saya lupa untuk menambahkan C1 tambah C1 karena hasil integralnya tidak otomatis ditambah C1. Nah, ini sub persamaan 6 ke ruas kanan persamaan 1. Ini kurang beres. Nah, persamaan 7-nya didapat 5/2 X pangkat 2Y ditambah 3Y pangkat 2 ditambah 1/2 X pangkat 2 ditambah C1 sama dengan C besar. Selanjutnya persamaan 8 ini kita tulis 5/2 X pangkat 2 Y ditambah 3 Y pangkat 2 ditambah 1/2 X pangkat 2 sama dengan C2 dengan keterangan C sama dengan keterangan C2 sama dengan C besar dikurangi C1. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita dapat simpulkan jadi
solusi persamaan diferensial. Kita kopikan dulu soalnya. Nih, persamaan diferensial pada poin B. Adalah kita kopikan juga. Nah, jadi untuk poin C ini solusi dari persamaan diferensial pada poin B ini adalah 5/2x pangkat 2y ditambah 3y pangkat 2 ditambah 1/2x pangkat 2 sama dengan C2. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3 dikarenakan soal nomor 2 telah selesai dikerjakan. Sebelum kita mulai ke soal nomor 3, ternyata setelah dicek kembali di sini ada salah penulisan, harusnya x pangkat 2 itu disimpan di sebelah 1/2. Kita tulis x pangkat 2. Maka di persamaan 8 ini dihasilkan 5/2 x pangkat 2y ditambah 3y pangkat 2 ditambah 1/2 x pangkat 2 sama dengan C2 dengan keterangan C2 sama dengan C besar dikurangi C1. Jadi solusi persamaan diferensial x ditambah 5xy dalam kurung dx ditambah dalam kurung 5/2x pangkat 2 ditambah 6y tutup kurung dy sama dengan 0, atau untuk solusi persamaan diferensial pada poin B adalah 5/2x pangkat 2y ditambah 3y pangkat 2 ditambah 1/2, ini juga salah penulisan, x pangkat 2 sama dengan C2. Nah, jadi solusinya dari persamaan diferensial poin B itu adalah 5/2x pangkat 2y ditambah 3y pangkat 2 ditambah 1/2 x pangkat 2 sama dengan C2. Karena persamaan diferensial yang ditanyakan pada nomor 1 dan nomor 2 telah diselesaikan dan telah menemukan solusi dari persamaan diferensialnya, maka kita lanjut ke soal nomor 3. Kita tulis soalnya diketahui suatu persamaan diferensial dalam kurung AXY ditambah BY pangkat 2. Sepertinya penulisan BY ini harus menggunakan titik B, Y pangkat 2 dikurang X tutup kurung DX ditambah 2/3 AX dalam kurung 1/2 X ditambah Y tutup kurung DY sama dengan 0. Dengan A dan B sebagai berikut. Yang pertama, A adalah, kita klik math, 3 faktorial per 2 faktorial dimana kita klik lagi math, n dikali n faktorial, dimana n faktorial sama dengan
ini harusnya sama dengan n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n dikurang 1 tutup kurung dikali n dikurang 2 tutup kurung sampai dengan 2 dan 1, 2 dikali 1. Dan yang kedua, B adalah bilangan asli genap pertama. Kita selesaikan dulu yang pertama. Ini salah, harusnya kita klik teks dulu. Kita selesaikan dulu yang pertama ini. Ditanyakan A adalah 3 faktorial per 2 faktorial, maka A sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial. Kita enter, maka didapat nilai A sama dengan 3. Selanjutnya kita cari nilai B. Nilai B itu B sama dengan 2, karena 2 adalah bilangan genap pertama. Kita enter, B sama dengan 2. Selanjutnya kita tuliskan yang ditanyakannya. Kita copy dulu dari sini aja, dari sini, atau kita copy. Nah, kita coba. Maaf, salah. Ditanyakan untuk soal nomor 3 ini, A tuliskan persamaan diferensial tersebut dengan A dan B sesuai dengan ketentuan di atas. Yang B, apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau bukan, atau tidak, jelaskan. Yang C, jika persamaan di atas bukan eksak, tentukan faktor pengintegral bagi persamaan tersebut di atas. Yang D, tentukan, ada lanjutannya, di atas bagi persamaan tersebut di atas, kemudian tentukan persamaan diferensial baru setelah dikalikan faktor pengintegral tersebut. Sekarang poin D-nya, tentukan solusi persamaan diferensial pada poin C. Kita langsung saja penyelesaian. Kita selesaikan terlebih dahulu poin A. Tulis kembali pernyataannya.
tuliskan persamaan diferensial tersebut dengan A dan B sesuai ketentuan. Penyelesaiannya kita klik persamaan 1 per 1. Kita tuliskan soalnya, kita copy saja dari soal. Ini adalah persamaan satunya. Kita paste, maka persamaan 1 didapat AXY ditambah B dalam kurung Y pangkat 2 tutup kurung dikurang X tutup kurung DX ditambah 2 per 3 AX dalam kurung 1 per 2X ditambah Y tutup kurung DY sama dengan 0. Selanjutnya, karena telah diketahui nilai A dan B, nilai A sama dengan gini. Karena telah diketahui nilai A dan B, di mana A adalah 3 dan B adalah 2, maka kita tulis persamaan 2 untuk menuliskan nilai A sama dengan 3 dan persamaan 3 untuk menuliskan nilai B sama dengan 2. Ini terbalik. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai A dan B ke persamaan 1 secara bertahap. Kita tulis persamaan 4 untuk mensubstitusikan subs persamaan 2 atau nilai A ke persamaan 1. Maka persamaan 4 didapat hasil dari substitusi nilai A yaitu, tunggu, nilai A nya tidak tersubstitusi. Oh, kita harus mengkalikan dulu, ini harus pakai titik agar nilai A tersubstitusikan. Nah, kita coba. Nah, sudah terlihat pada persamaan 4 hasil dari substitusi nilai A yaitu didapat dalam kurung 3XY ditambah B dalam kurung Y pangkat 2 tutup kurung dikurangi X tutup kurung DX ditambah 2 per 3 dikali X tutup kurung 1 per 2X ditambah Y tutup kurung DY sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis persamaan 5 untuk mensubstitusikan nilai B persamaan 3 atau nilai B ke persamaan 4 atau persamaan terbaru yang telah disubstitusikan nilai A nya. Maka didapat hasil substitusi nilai B dan juga A yaitu di persamaan 5 sama dengan dalam kurung 3XY ditambah 2Y pangkat 2 dikurang X tutup kurung DX ditambah 2X dalam kurung 1 per 2X ditambah Y tutup kurung DY sama dengan 0. Setelah itu kita tuliskan penyederhanaannya. Kita tulis persamaan 6 sama dengan dalam kurung 3XY ditambah 2Y pangkat 2 dikurang X dalam kurung DX ditambah 2X dikali 1 per 2X sama dengan dalam kurung X pangkat 2, karena 2 dikali 1 dibagi 2 itu 1 dan X dikali X itu X pangkat 2. Lalu 2X dikalikan dengan Y sama dengan 2XY tutup kurung DY sama dengan 0.
Maka didapat persamaan 6 sama dengan 2y pangkat 2 dikurangi x ditambah 3xy tutup kurung dx ditambah dalam kurung x kuadrat ditambah 2xy tutup kurung dy sama dengan 0. Sehingga kita tahu setelah disubstitusikan nilai A dan B dan kita sederhanakan, jadi persamaan diferensial, kita kopikan soalnya, persamaan diferensial satu ini setelah disubstitusikan ya adalah, kita kopikan persamaan diferensial yang terbaru hasil dari substitusi. Nah, jadi untuk poin A dapat dituliskan persamaan diferensial dengan A sama dengan 3 dan B sama dengan 2 adalah dalam kurung 2y pangkat 2 dikurang x ditambah 3xy tutup kurung dx ditambah dalam kurung x kuadrat plus 2xy tutup kurung dy sama dengan 0. Selanjutnya kita kerjakan poin B-nya. Nah, sebelum kita mengerjakan poin B, ini kita bold dulu jawabannya. Kita tulis dulu poin B-nya. Pertanyaan pada poin B, kita scroll dulu ke atas. Ini dia. Di poin B ini kita ditanyakan apakah persamaan diferensial tersebut bernilai eksak? Apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak, dan jelaskan. Maka penyelesaiannya kita langsung saja tulis persamaan 1, kita kopikan hasil dari persamaannya. Dapat persamaan 1 sama dengan dalam kurung 2y pangkat 2 dikurangi x ditambah 3xy tutup kurung dx ditambah dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2xy tutup kurung dy sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan persamaan 2 itu untuk pemisalan P sama dengan, kita copy saja, nilai P ini adalah nilai dx. Maka kita misalkan juga persamaan Q sama dengan, kita copy juga, Q ini merupakan nilai dy, maka didapat persamaan 2 atau pemisahan untuk P didapat 2y pangkat 2 min x tambah 3xy, dan persamaan Q, pemisahan Q didapat x pangkat 2 ditambah 2xy. Selanjutnya kita turunkan setiap pemisahan ini, kita turunkan, maka turunkan persamaan P terhadap x, maka do P per maksudnya nilai P, pemisalan dari P ini diturunkan terhadap Y, maka do P per do Y adalah persamaan 4 untuk hasil dari turunan do per Y nya. Kita masukkan nilai persamaan ini.
salah, harusnya kita titik karena turunan dari 3x itu masih ada hasilnya, yaitu 3x. Coba masih salah, kita kurung, coba pakai kurung ya. Maka do P per do Y adalah do per do Y 2Y pangkat 2 dikurangi X ditambah 3 dalam kurung X kurung tutup Y, dihasilkan 3X ditambah 4Y. Selanjutnya kita turunkan juga persamaan Q ini terhadap X. Tulis dan do Q per do X do X adalah, tulis persamaan 5 untuk hasil turunan X nya, hasil turunan do Q per do X. Kita kopikan persamaannya, ini juga masih keliru, kita coba pakai kurung juga. Nah, maka dari hasil turunan Q terhadap Y atau do Q per do X sama dengan do per do X, dimana X kuadrat ditambah 2XY tutup kurung, maka hasilnya 2X ditambah 2Y. Karena karena do P per do Y tidak sama dengan do Q per do X, maka persamaan diferensial, kita kopikan persamaan diferensial satu ini, maka persamaan diferensial dalam kurung 2Y pangkat 2 dikurang X ditambah 3XY tutup kurung dx ditambah dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2XY tutup kurung dy sama dengan 0 bukan persamaan diferensial eksak. Tabut untuk memperjelas. Kebut. Gak bisa diboot. Tahu kenapa? Dari yang ditanyakan, apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak? Jawabannya tidak eksak. Jelaskan karena do P per do Y tidak sama dengan do Q per do X. Selanjutnya kita lanjut ke poin C. Kopi saja tulisan ini. Kita copy teks. Poin C. Kita copy soalnya. Mana ya? Ini. Kita enter satu kali agar tidak mepet dengan jawaban poin B. Pada poin C ini kita diperintahkan untuk menentukan faktor integral jika persamaannya itu bukan eksak
Kemudian kita diperintahkan juga untuk menentukan persamaan diferensial baru setelah dikalikan dengan faktor per integral. Kita langsung saja penyelesaiannya. Kita tulis dulu persamaan 1. Persamaan satunya itu adalah persamaan yang didapat di poin A, yang merupakan persamaan diferensial bukan eksak. Nah, selanjutnya kita kasih keterangan karena persamaan di atas bukan eksak, maka kita mencari faktor pengintegral. Kita tulis untuk mencari faktor pengintegral itu yaitu R dalam kurung X sama dengan 1 per ini gimana ya? 1 per Q, tapi ini susah nulisnya. Kita coba seperti ini dulu. 1 per Q dalam kurung 2P per 2Y dikurang 2Q per 2X. Ini hilang, kita copy dulu. Tadinya mau dipaste ke sini, tak malah hilang. Nah, untuk mencari faktor integral dengan cara Rx sama dengan 1 per Q dalam kurung 2P per 2Y dikurangi 2Q per 2X. Kita tulis persamaan 2 Rx, jangan dispasi, takutnya malah jadi nantinya error. Rx sama dengan 1 per nilai Q sudah diketahui, yaitu kita copy saja nilai Q-nya. Nah, nilai Q sama dengan X pangkat 2 ditambah 2XY, kita kalikan 2P per 2Y. 2P per 2, hasil dari 2P per 2Y itu ini. Dikurang dalam kurung 2Q per 2X. Maka hasilnya yaitu Rx sama dengan X ditambah 2Y X kuadrat ditambah 2XY. Kita sederhanakan, maka persamaan 3 sama dengan Rx sama dengan X ditambah 2 per X dikali X ditambah Y 2Y. Selanjutnya, dari hasil perubahan bentuk ini, maka kita bisa mengambil persamaan baru, yaitu persamaan 4. Hasil dari ini yaitu Rx X sama
1 per X. Selanjutnya, karena Rx telah diketahui, yaitu 1 per, kita copy aja karena susah, 1 per X maka dengan Rx sama dengan 1 per X didapat f X sama dengan E pangkat integral dx Rx, maksudnya Rx dx. Kita ubah saja ini menjadi persamaan 5, maka didapat persamaan 5 adalah fx sama dengan E pangkat integral Rx dx. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 6 untuk mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 5. Nah, didapat persamaan 6 adalah fx sama dengan E integral 1 per X dx. Selanjutnya persamaan, kita integralkan E, kita tulis persamaan 7, kita copy aja untuk menghasilkan hasil dari integral ini. Hasil dari integral 1 per X dx yaitu ln X, dan kita ketahui bahwa ln X itu merupakan X, maka persamaan 8 sama dengan X. Tulis karena telah diketahui nilai fx sama dengan X, selanjutnya ini kalikan fx sama dengan X ke persamaan yang merupakan bukan persamaan eksak. Kita copy yang ini. Nah, kalikan fx ke persamaan menjadi, kalikan fx sama dengan X ke persamaan 1, kita tulis aja ke persamaan 1, menjadi, kita tulis persamaan 9 sama dengan persamaan 8 persamaan 1. Ini salah, harusnya ini dikali. Ini. Nah, hasilnya itu persamaan 10 2y pangkat
X dikurang X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 Y tutup kurung dx ditambah dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 Y tutup kurung dy sama dengan 0. Sehingga hasil kali Fx sama dengan X ke persamaan 1 adalah, kita kopikan ini, kita kasih bold. Maaf, ini salah nulis, harusnya 2 ini juga. Di hasil ini, ini enter aja, hasil ini juga. Dari pertanyaan poin C, jika persamaan di atas bukan eksak, tentukan faktor perintegral. Faktor perintegralnya adalah X. Setelah itu, kemudian tentukan persamaan diferensial baru termasuk setelah dikalikan faktor pengintegral tersebut. Setelah dikalikan dengan faktor perintegral, maka dihasilkan bahwa persamaan barunya yaitu 3x kuadrat y dalam kurung 3x kuadrat y ditambah 2x y kuadrat dikurang x kuadrat tutup kurung dx ditambah dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2y tutup kurung dy sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat dulu apakah persamaan diferensial ini eksak atau tidak. Kita misalkan persamaan 11 M sama dengan, kita copy aja, copy paste, dan persamaan 12 N sama dengan, kita copy juga, maka nilai M ini diturunkan terhadap Y, maka do M per do Y adalah persamaan 12 do per do Y kita kopikan saja langsung persamaannya, ini kita enter, maka hasil dari M diturunkan terhadap Y, do M per do Y adalah do per do Y dalam kurung 3x kuadrat Y ditambah 2x Y kuadrat dikurang x kuadrat tutup kurung, maka hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 4xy. Dan kita juga turunkan nilai n ini terhadap x, sehingga do n per do x ini saja n besar adalah persamaan 14 persamaan 14, ini salah, inilah persamaan 13.
sama 14 do per do X. Kita masukkan nilai N nya, jangan lupa. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 4xy, karena hasil dari pemisalan do M per do Y sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensial yang telah dikalikan faktor pengintegral yang telah dikalikan faktor integral merupakan persamaan diferensial eksak. Ini ya, kita bold. Bisa di bold juga. Nah, karena merupakan persamaan diferensial eksak, maka kita dapat menentukan solusinya. Kita lihat soal pada poin D, tentukan solusi persamaan diferensial pada poin C. Kita tulis soalnya dulu. Ini terlalu banyak enter. Tentukan solusi persamaan diferensial pada poin C. Yang pertama, penyelesaiannya yang pertama kita kopikan saja langkah-langkahnya pada soal nomor 2 bagian C. Nah, ini kita copy, paste, tinggal kita ganti angka-angkanya. Nilai N nya itu tadi ini, nilai N nya yang ini. Sehingga mencari solusi dengan UXY sama dengan integral NDY ditambah L dalam kurung X. Lagi-lagi di sini saya mencari solusi dari nilai N. Kita tulis integralnya, integral U sama dengan kita integral keduanya. Sini saya mengintegralkan dengan cara seperti ini. Nah, persamaan 1 sama dengan U persamaan 1 sama dengan U sehingga mencari solusi UXY sama dengan integral NDY ditambah L dalam kurung X. Kita tulis persamaan 1 adalah U sama dengan integral X pangkat 3 DY ditambah integral 2X pangkat 2Y DY ditambah L dalam kurung X. Di sini kan nilai N-nya X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2Y, maka saya integralkan keduanya, didapat U sama dengan X pangkat 3Y ditambah X pangkat 2, Y pangkat 2 ditambah L dalam kurung R dalam kurung L dalam kurung X. Selanjutnya kita turunkan persamaan 1 terhadap X.
Maka do U per do X adalah, kita tulis persamaan 2 do per X, kita masukkan nilai U nya, yaitu ini di persamaan 1, maka hasilnya yaitu persamaan 2 adalah 3x pangkat 2y ditambah 2x y pangkat 2 ditambah d per dx L dalam kurung x. Telah kita ketahui bahwa nilai do U per do X sama dengan M, dimana kita tulis persamaan 3M sama dengan, kita copy aja, ini kita telah ketahui dari pemisahan. Berdasarkan persamaan 2 dan persamaan 3 didapat persamaan 4 adalah persamaan 2 sama dengan RHS dalam kurung persamaan 3. Nah, didapat persamaannya yaitu 3x pangkat 2y ditambah 2x y pangkat 2 ditambah d per dx L dalam kurung x sama dengan 3x pangkat 2y ditambah 2x y pangkat 2 dikurangi x pangkat 2. Kita tulis persamaan 5, kita hilangkan nilai yang ini dengan yang ini. Kita hilangkan nilai 3x pangkat 2y ditambah 2xy pangkat 2 di ruas kanan dan ruas kiri dengan cara mengurangi nilai tersebut di ruas kanan dan ruas kiri. Persamaan 5 ini sama dengan LHS persamaan 4, kita kurangi karena ini hasil kopian dari soal kedua, kita tinggal hapus saja. Kita kurangi keluar ruas oleh nilai kita kurangi keluar ruas oleh 3x pangkat 2y ditambah 2xy pangkat 2 tutup kurung di ruas kanan dan di ruas kiri. Maka didapat persamaan 5 adalah d per dx L dalam kurung x sama dengan negatif x pangkat 2. Kita tulis, kita cari integral dari negatif pangkat 2 ini. Maka hasilnya yaitu negatif 1/3 x pangkat 3 ditambah C1. Sehingga U dalam kurung X, Y sama dengan C. Pada persamaan 7 kita substitusikan persamaan 6 dan kita masukkan ke ruas kanan di persamaan 1 sama dengan C. Didapat hasil dari persamaan 7 yaitu X pangkat 3 Y ditambah X2 Y2 dikurangi 1/3 X pangkat 3 ditambah C1 sama dengan C. Kita pindahkan C1 ke ruas sebelah kanan, maka kita tulis di persamaan 8. Kita kopikan saja. Ini kita paste. Nah, persamaan 8 sama dengan X pangkat 3Y ditambah X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 1/3 X pangkat 3 sama dengan C2. Dengan keterangan C2 sama dengan C dikurangi C1. Jadi bisa kita lihat solusi dari persamaan diferensial. Kita copy dulu persamaan diferensialnya. Nah, ini hasil X. Solusi dari persamaan diferensial in dalam kurung 3x2. Kita kopikan dulu jawabannya. Kita jelaskan.
tunggu. Kita ubah dulu. Ini sama dengan K. Nah, dengan keterangan K, sama dengan, ya, copy persamaan 8, solusinya sebagai persamaan yang ditanyakan. Nah, jadi solusi dari persamaan diferensial hasil kali faktor pengintegral 3x, kita ulang. Jadi solusi dari persamaan diferensial dalam kurung 3x kuadrat y ditambah 2x y kuadrat dikurangi x kuadrat tutup kurung dx ditambah dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2y tutup kurung dy sama dengan 0 adalah x pangkat 3y ditambah x pangkat 2y pangkat 2 dikurangi 1/3 x pangkat 3 sama dengan K. Jadi solusi persamaan diferensial pada poin C adalah x pangkat 3y ditambah x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 1/3 x pangkat 3 sama dengan K. Sehingga soal 1, soal 2, dan soal 3 telah saya selesaikan dan telah menghasilkan solusi dari setiap persamaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan.